Banyak literatur menyebut kata omnibus berasal dari bahasa Latin, yang artinya, untuk semuanya. Mengutip Black's Law Dictionary, omnibus memiliki makna, untuk semua, mengandung dua atau lebih, dan seringkali diterapkan pada RUU legislatif yang terdiri lebih dari satu subjek umum. Dalam perkembangannya, kata omnibus banyak diarahkan ke dalam istilah omnibus bill, yang diartikan sebagai sebuah RUU dalam satu bentuk yang mengatur bermacam-macam hal yang terpisah dan berbeda, dan seringkali menggabungkan sejumlah subjek yang berbeda dalam satu cara, sehingga dapat memaksa eksekutif untuk menerima ketentuan yang tidak disetujui atau juga membatalkan seluruh pengundangan. Dengan demikian, dalam konteks Omnibus Law RUU Cipta Kerja, maka dapat diartikan sebagai bentuk satu undang-undang yang mengatur banyak hal, yang mana ada 79 UU dengan 1244 pasal yang akan dirampingkan ke dalam 15 bab dan 174 pasal dan menyasar 11 klaster di undang-undang yang baru. Mengutip naskah akademik Omnibus Law RUU Cipta Kerja, ada 11 klaster yang masuk dalam undang-undang ini termasuk penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, pemberdayaan dan perlindungan UMKM, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, kemudahan investasi dan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi khusus. Lantas, mengapa RUU ini mendapat banyak kritik dan penolakan? Lembaga Bantuan Hukum LBH, Jakarta, merilis kertas kebijakan berjudul Omnibus Law Cipta Kerja, Obsesi Pembangunan yang Merampas Ruang dan Mengorbankan Pekerja. Tulisan itu berisi kajian, sorotan dan kritik, hingga rekomendasi LBH Jakarta kepada pemerintah dan DPR RI terkait Omnibus Law Cipta Kerja. Pertama, kertas kebijakan tersebut mengkritik metode legislasi dan substansi dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Menurut LBH, metode legislasi yang digunakan pemerintah untuk membuat produk RUU Cipta Kerja tidak biasa. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dalam UU No. 15 Tahun 2019, metode Omnibus Law tidak dikenal. Bahkan, mereka juga menyebut bahwa di berbagai belahan dunia, metode Omnibus Law dianggap sebagai cara yang tidak demokratis bahkan despotis. Dalam konteks RUU Cipta Kerja, kata LBH, pemerintah harus mengawalinya dengan memberikan perlindungan maksimal bagi kaum pekerja untuk merealisasikan iklim kerja yang produktif dan berkualitas. Artinya, pekerja harus dilihat sebagai subjek, bukan sekedar objek. Sayangnya, piramida kebijakan yang digunakan pemerintah dalam RUU Cipta Kerja justru terbalik, menempatkan pengusaha pada hierarki proteksi tertinggi sementara menempatkan pekerja pada lapisan terbawah. Tulis LBH, kertas kebijakan itu menyoroti 3 isu utama substansi yang terkandung dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Salah satunya, memangkas aturan, yang menurut LBH jumlahnya mencapai 516 peraturan. Menurut LBH, hal itu justru malah akan melahirkan banyak peraturan pelaksanaan yang baru. Pada akhirnya, jumlah yang besar ini membuktikan bahwa hipotesis pemerintah tentang efektivitas RUU Cipta Kerja sebagai cara menyelesaikan tumpang tindihnya regulasi di Indonesia tidak terbukti. Selain mereka, sementara 2 isu lain yang disorot LBH adalah ketenagakerjaan, serta perkotaan dan masyarakat urban.